Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yakni pengujian kepatuhan terhadap siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini apa? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan terkait dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari transaksi penjualan. Suatu perusahaan itu menjalankan 4 aktivitas dasar dari siklus pendapatan, yaitu yang pertama ada penjualan, kemudian pengiriman, lalu penagihan kas. Kemudian selanjutnya itu ada sistem akuntansi dalam siklus pendapatan. Nah, yang pertama itu sistem penjualan kredit. Sistem penjualan kredit merupakan mekanisme penjualan di mana perusahaan memberikan barang terlebih dahulu kepada para pelanggan, sementara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Nah, dalam sistem penjualan kredit ini ada prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit, kemudian ada fungsi-fungsi yang terkait, kemudian juga ada dokumen yang digunakan serta catatan yang terkait. Kemudian yang kedua ada sistem penjualan tunai, di mana sistem penjualan tunai ini yaitu mekanisme di mana perusahaan akan memberikan barang kepada pelanggan, kemudian perusahaan juga menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan audit dalam siklus pendapatan. Yang pertama itu ada pengujian asersi eksistensi, di mana menelusuri faktur penjualan ke dokumen pendukung seperti surat order penjualan, surat pengiriman barang, dan bukti penagihan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, pengujian asersi kelengkapan. Ini adalah membuktikan bahwa seluruh transaksi dalam siklus pendapatan telah dicatat secara lengkap. Kemudian tiga, itu pengujian asersi hak dan kewajiban, di mana ini membuktikan bahwa piutang usaha yang dicatat itu merupakan hak perusahaan dan benar-benar dapat ditagih kepada pelanggan. Kemudian yang keempat itu ada pengujian asersi penilaian dan alokasi. Ini yakni memeriksa ketepatan jumlah penjualan dan piutang yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kelima yakni pengujian asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, ini memastikan bahwa akun yang berkaitan dengan siklus pendapatan seperti penjualan, piutang usaha, retro penjualan, dan potongan penjualan itu telah disajikan dan diungkapkan secara tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas risiko dari siklus pendapatan ini. Yang pertama, itu adalah perusahaan bisa saja mencatat penjualan yang sesungguhnya tidak ada hanya untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan saja. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan bahwa transaksi penjualan yang sudah dilakukan itu tidak terdaftar dalam sistem akuntansi, sehingga pendapatan perusahaan itu menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Yang ketiga, ada kesalahan dapat muncul dalam perhitungan harga jual, diskon, pajak, atau pengembalian penjualan sehingga nilai pendapatan dicatat menjadi tidak tepat. Kemudian yang keempat itu ada kas yang diterima dari pelanggan, memiliki potensi untuk disalahgunakan atau tidak dicatat oleh pihak yang bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, akun yang berhubungan dengan siklus pendapatan seperti penjualan, piutang dagang, pengembalian penjualan, dan diskon penjualan yang mungkin saja tidak disajikan atau dijelaskan dengan tepat dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian kepatuhan terhadap siklus pendapatan. Nah, di sini ada sistem penjualan kredit dan sistem penjualan tunai. Nah, dalam sistem penjualan kredit, kita melakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi yang terkait dengan penjualan kredit. Selanjutnya, kita melakukan pengambilan sampel arsip surat order pengiriman untuk membuktikan bahwa setiap transaksi penjualan kredit didahului dengan adanya otorisasi kredit dari bagian kredit. Lanjut, kita melakukan pengambilan sampel arsip faktur penjualan, di mana akuntan mengambil sampel faktur penjualan dari arsip dokumen tersebut untuk diselenggarakan oleh bagian piutang. Nah, di sini auditor melakukan pengecekan bukti pengiriman barang yang didukung oleh dokumen pengiriman surat jalan atau order pengiriman. Selanjutnya, auditor memastikan bahwa setiap barang yang dikirim disertai dengan faktur penjualan dan jumlahnya sesuai dengan barang yang dikirim. Lalu, kita meninjau catatan penjualan dalam buku jurnal serta menguji catatan piutang dagang apakah telah dicatat dalam kartu piutang. Dan terakhir, kita memeriksa setiap dokumen dan penyesuaiannya di antara
order penjualan, surat pengiriman, faktur, dan catatan dalam jurnal. Selanjutnya, dalam sistem penjualan tunai, di sini kita melakukan pengamatan terhadap pemisahan setiap fungsi yang terkait dari sistem penjualan tunai. Lanjut, auditor mengambil sampel arsip faktur penjualan tunai dari dokumen tersebut yang diselenggarakan oleh bagian kartu persediaan. Kemudian, auditor meminta kertas kerja yang dibuat oleh fungsi pemeriksaan internal dalam perhitungan kas yang disimpan oleh fungsi penerima kas. Dan terakhir, memilih sampel bulanan pencatatan di dalam jurnal penerimaan kas dan bandingkan dengan postingan di dalam rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengujian kepatuhan siklus pengeluaran. Nah, apa sih pengertian dari siklus pengeluaran ini? Nah, siklus pengeluaran merupakan rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasi pemrosesan data terkait yang berfokus pada perolehan barang atau jasa, mulai dari tahapan permintaan, pembelian, hingga penerimaan operasional yang berujung pada pengeluaran kas. Nah, tujuan utama dari siklus ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, barang yang diterima dalam kondisi baik, serta aset tersebut terjaga keamanannya hingga digunakan. Selain itu, siklus pengeluaran berfungsi untuk memvalidasi keaslian faktur, mengklasifikasikan pengeluaran kas secara akurat, serta memastikan seluruh kewajiban terunggah dengan tepat pada rekening pemasok di buku besar maupun buku pembantu piutang, sehingga seluruh pengeluaran kas entitas tetap terkendali dan sesuai dengan perencanaan keuangan. Lanjut, di sini ada tujuan audit dalam siklus pengeluaran. Nah, tujuan audit dalam siklus pengeluaran ini adalah untuk menguji kewajaran asersi manajemen atas transaksi dan saldo rekening siklus pengeluaran. Nah, berikut ini ada kategori asersi manajemen. Di antaranya yang pertama adalah eksistensi, yaitu membuktikan bahwa utang tersebut ada, misalnya dengan konfirmasi piutang, serta membuktikan bahwa transaksi utang benar terjadi. Selanjutnya ada pengujian asersi kelengkapan, yaitu membuktikan bahwa seluruh utang telah dicatat dan dilaporkan. Dan yang ketiga adalah pengujian asersi hak dan kewajiban, yaitu membuktikan bahwa seluruh utang adalah kewajiban perusahaan. Lanjut, ada pengujian asersi penilaian dan alokasi, yaitu memeriksa ketepatan pencantuman jumlah utang di dalam neraca serta ketepatan pencatatan beban atas utang. Dan yang terakhir adalah pengujian asersi penyajian dan pengungkapan, yaitu kita mereview ulang ketepatan penyajian utang dalam neraca, terutama dalam hubungannya dengan klasifikasi utang lancar dan utang jangka panjang, serta pengungkapan yang diperlukan, misalnya pengungkapan tentang informasi penting tentang utang garansi dan utang hadiah. Baik, materi selanjutnya, sistem pengendalian internal pada siklus pengeluaran. Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan audit, auditor harus memahami sistem pengendalian internal dan tingkat efektivitasnya dengan cara mencermati efektivitas elemen-elemen pengendalian internal untuk siklus pengeluaran yang terdiri dari lingkungan pengendalian. Mencermati lingkungan pengendalian untuk bidang-bidang dalam siklus pengeluaran untuk memahami tingkat risiko kesalahan yang bisa terjadi. Lingkungan pengendalian adalah budaya, kebiasaan, sikap mental, dan seharusnya yang terjadi. Kedua, pengukuran risiko. Mencermati kepedulian dan kepekaan manajemen terhadap berbagai risiko dalam siklus pengeluaran. Misalnya, dengan memahami kebijakan, prosedur,
dan berbagai perangkat pengawasan untuk pelaksanaan transaksi siklus pengeluaran. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Mencermati berbagai prosedur untuk mengendalikan aktivitas transaksi siklus pengeluaran. Misalnya, prosedur otorisasi, prosedur pengecekan independen. Yang keempat, sistem informasi dan komunikasi. Mencermati sistem informasi dan komunikasi untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan transaksi siklus pengeluaran. Selanjutnya, resiko siklus pengeluaran. Untuk menjamin ketelitian audit, auditor harus cermat terhadap berbagai siklus pengeluaran yang antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya kecenderungan manajemen untuk memperkecil pelaporan utang dalam neraca. Yang kedua, adanya kecenderungan untuk memperkecil jumlah biaya dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, volume transaksi siklus pengeluaran secara umum cukup tinggi. Hal ini bisa dapat meningkatkan resiko salah saji karena terjadinya kesalahan penanganan transaksi. Yang keempat, transaksi-transaksi dalam siklus pengeluaran bisa dijadikan sebagai lahan penyelewangan. Yang kelima, pembelian dilakukan pada pemasok yang tidak diotorisasi. Yang keenam, harga beli barang terlampau mahal, mungkin karena adanya kickback atau komisi pembelian. Yang ketujuh, terjadinya kesalahan cut-off transaksi pembelian. Yang kedelapan, utang tidak dicatat atau dicatat dengan jumlah yang salah. Yang kesembilan, utang dibayar 2 kali. Selanjutnya, pengujian kepatuhan terhadap siklus pengeluaran. Yang pertama, mengecek otorisasi permintaan dan pesanan pembelian dengan surat permohonan pembelian dan surat pesanan pembelian yang disetujui. Yang kedua, mengecek penerimaan barang di mana auditor memberikan apakah barang yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan pesanan dan dilengkapi dengan laporan penerimaan barang. Yang ketiga, auditor mencocokkan faktor dari pemasok, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian untuk memastikan bahwa transaksi pembelian benar-benar terjadi. Yang keempat, mengecek catatan utang dagang untuk menjamin bahwa pembelian kredit dicatat secara akurat dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang dagang. Yang kelima, mengecek izin tanda pembayaran. Yang keenam, mengevaluasi pencatatan pengeluaran kas di mana untuk memastikan bahwa pembayaran tercatat dalam jurnal kas keluar dan terdapat pemisahan tugas.